Halo pelabuku, gimana kabarnya? Kudoakan kalian sehat-sehat aja dan terus semangat. Nah, di video kali ini aku akan sedikit share ke kalian nih, buku-buku apa aja yang sudah aku baca selama tahun 2024. Siapa tahu nanti ada buku-buku yang mungkin relate dengan kalian dan akhirnya kalian bisa membacanya di tahun 2025 nanti sebagai amunisi untuk terus mencapai goal-goal atau membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat kita nih lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja, ini dia buku-buku yang aku baca sepanjang tahun 2024. Yang pertama ada buku dengan judul Ikigai, karyanya Hector Garcia dan Franz Miralles. Salah satu yang membuat buku ini itu menarik adalah karena kedua penulisnya itu langsung terbang ke Okinawa, Jepang. Nah, di tempat itu mereka itu mewawancarai sanitarian atau orang-orang yang berumur panjang. Nah, di tempat itu tuh dijelaskan kalau orang-orangnya itu tidak hanya berumur panjang, tapi juga mereka sehat dan hidupnya itu cenderung bahagia. Nah, nanti di sini akan dijelaskan nih, apa aja sih rahasia mereka kok bisa hidupnya itu panjang umur, bahagia, dan tenang. Buku selanjutnya yang aku baca di tahun 2024 adalah buku berjudul Quantum Ikhlas, karyanya R.B. Sentanu. Buku ini sendiri itu membahas soal betapa powerfulnya atau kuatnya otak kita itu. Selain membahas soal otak, buku Quantum Ikhlas ini juga membahas soal perbedaan antara pikiran dan perasaan, di mana sebenarnya perasaan itu jauh memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Buku selanjutnya yang aku baca di tahun 2024 ini adalah A Dog Called Money yang ditulis oleh Bodo Schaffer. Saat membaca buku ini, kita akan belajar bersama Kira yang usianya itu masih 12 tahun dan anjingnya yang ditemukan ketika ia sedang berjalan-jalan. Nah, dari mereka berdua, kita akan belajar nih bagaimana sih caranya mendapatkan uang, mulai dengan modal yang minim hingga akhirnya bisa mengumpulkannya dan mengembangkannya. Selanjutnya ada buku Belajar Marketing, Belajar Hidup, karyanya Henry Manampiring. Buku ini juga cukup menarik ya menurutku karena Henry Manampiring itu menampilkan dua genre yang berbeda, yaitu genre bisnis dan self-improvement. Walaupun ada dua genre, tapi menurutku kita nggak akan bingung ya saat membaca buku ini karena Henry Manampiring itu memisahkan antara ilmu marketingnya dan marketing yang diterapkan untuk kehidupan. Bahasanya pun menurutku cukup ringan dan mudah dipahami sehingga kita juga nantinya bisa mempraktekkan ilmu yang ada dalam buku ini. Selain itu beberapa hal yang dijelaskan di sini itu juga relate banget dengan apa yang aku lihat ataupun bahkan aku alami sendiri. Buku terakhir yang aku baca di tahun 2024 ini adalah bukunya James Clear yang berjudul Atomic Habit. Saat membaca buku ini kita akan mendapatkan panduan untuk membangun sebuah kebiasaan baru ataupun mengurangi kebiasaan buruk yang akhirnya membawa kita pada goal yang kita harapkan. Oke, itu tadi 5 buku yang sudah aku baca di tahun 2024 ini. Semoga di tahun 2025 nanti aku bisa bertemu lagi dengan buku-buku yang menarik dan akan aku bagikan lagi kepada kalian hasil dari apa yang sudah aku baca. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di